Halo, assalamualaikum teman-teman Jajulogi, apa kabar? Doain pasnya pada sehat keluarga ya. Alhamdulillahirobbil alamin, teman-teman. Rasanya kemarin pun masih seperti mimpi. Hari ini selangkah lagi menuju Dakar 2026 bisa tersampaikan, yaitu saya sudah berada di Arab Saudi. Tepatnya saya ada di kota Yanbu, sebuah kota kecil di pinggir Laut Merah, yang mana ini merupakan tempat start untuk Dakar 2026 sekaligus tempat finishnya. Jadi Dakar 2026 dari tanggal 3 sampai 17 Januari nanti itu akan mengelilingi negara Arab Saudi dengan jarak sekitar 8.000 km. Wah, menjadikan ini akan menjadi balap yang paling panjang, paling lama dengan medan yang boleh dikatakan oleh orang-orang paling ekstrim, yang membuat ya sebuah rally Dakar itu menjadi kejuaraan yang sangat legendaris yang menjadi impian banyak orang, teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang saya sampai di sini tuh tanggal 28 Desember. Jadi memang boleh dibilang juga suasana kotanya masih cukup nggak ada Dakar-Dakar sama sekali di sini. Karena kendaraan Dakarnya juga baru pada sampai, jadi masih pada di pelabuhan semua. Jadi di hari ini, mungkin juga besok-besok masih belum ketemu dengan kendaraannya. Jadi kita sambil adaptasi dulu ya. Di sini beberapa hari dengan iklim, dengan cuaca, dengan berbagai hal lainnya sebelum nantinya mulai tanggal 30 atau 31 Desember kita baru mulai ketemu mobilnya dan berpindah ke bivouac atau ke pedok Dakarnya, yang mana jaraknya di sekitar 20 kilometeran dari pusat kota Yanbu ini. Nah, cuma ya teman-teman kan pastinya nih nanti pas nonton ini ya mungkin Dakarnya juga udah selesai kan. Nah, tapi ya semoga tetap berkenan untuk kalian ikuti vlognya seperti gimana rangkaiannya sampai selesai. Termasuk setelah ini bakal ada film dokumenternya seperti biasa. Oke. Selesai olahraga pagi, kita akan kembali ke hotel. Dan ini kita akan menyeberang jalan yang sebenarnya cukup kosong. Tapi giliran ada mobil yang lewat tuh pada ngebut-ngebut banget. Jadi kadang-kadang kita mau nyebrangnya suka kayak keki gitu ya. Takut serba salah. Tapi untung nih masih ketolong, ada polisi tidur nih di sana nih. Jadi bagian sini mestinya bagian mereka baru mulai menambah kecepatan lagi. Tapi tetap aja banyak yang nggak di rem, yang ditahan gitu, polisi tidur. Jadi tetap di gaspol. Aduh, ngebut-ngebut banget orang di sini. Wah. Dan kita udah sampai kali di hotel. Kita masih punya beberapa hari lagi sampai ketemu mobil rally-nya dan suasana Dakar. Tapi di hotel udah ada beberapa peserta yang udah kelihatan Dakar banget nih. Karena ini rombongannya pakai Defender semua. Kemarin ada yang pakai baju Defender, jadi mungkin tim Defender juga ada di sini juga. Dan pasti di luar itu banyak juga mobil-mobil SUV terutama ya. Di Saudi ini yang menarik, teman-teman pasti juga pada tahu. Nanti coba kita sambil bahas lagi. Sekarang mau sarapan dulu, habis itu mandi, habis itu kita lihat nanti siang kira-kira kita kemana. Sudah jam 12 siang dan kita segera lanjut lagi untuk makan siang. Dan ini kondisi panasnya lagi benar-benar terik banget. Tapi sebelum kita jalan, kita akan kasih liatin teman-teman satu mobil yang penuh dengan cerita sewaktu pertama kali saya nonton Dakar di tahun 2023. Sebuah Toyota Fortuner dengan mesin V6 bensin. Ya, teman-teman, ini adalah salah satu mobil Fortuner yang boleh dibilang paling laris manis di Saudi ya, yang justru bermesin bensin. Beda dengan kita yang hampir mayoritasnya adalah diesel. Tapi justru di sini yang bensin sangat populer, teman-teman.
Nah, saya mau kasih liatin ini di bagian kirinya kacanya ada semacam kertas stiker dengan data kendaraan serta untuk fuel efisiensinya ya. Dimana ini kalau saya lihat sih banyak juga ditempel di mobil-mobil lain ya, atau hampir semua. Kalian ada yang tahu ini apa nih? Nah, yang pasti teman-teman, mobil ini penuh dengan cerita karena di tahun 2023 itu untuk pertama kali saya merasakan trek Dakar itu seperti gimana. Jadi waktu itu saya menggunakan mobil Fortuner yang V6 ini untuk melewati gurun pasir, melewati berbagai trek yang digunakan Dakar saat itu, sambil juga belajar, ngerasain tekniknya gimana dan lain-lain. Wah, bener-bener pengalaman yang luar biasa. Nggak akan luka, Jadi nggak akan lupa ya saya dengan Fortuner V6 ini yang banyak memberikan cerita saat Dakar 2023. Oke, kita udah bareng Om Semi nih. Halo. Assalamualaikum, brother. Waalaikumsalam. Wah, alhamdulillah ya. Akhirnya nih kita sampai juga ke menjelang hari H. Menjelang hari H, jalan-jalan di Yanbu. Kita jalan-jalan dulu ya. Jadi Jalan-jalan dulu. sambil menyesuaikan badan dan lain-lain. Iya. Dan kita siang ini mau makan dulu. Setelah tadi kita coba muter-muter, cari-cari beberapa yang kurang ya, barang-barang. Dan kita nanti tanggal 31 ya, Ya. mulai masuk ke bivouak. Bivouak, insya Allah. Bivouaknya. Itu dia, makanya kita memang masih jadi turis dulu. Masih jadi turis. Kita Jalan-jalan pinggiran kota. dan sebenarnya kita nggak terlalu tahu ya schedule-nya gimana nih. Iya, nggak tahu. Hari ini kan hari-hari bebas. Masih hari Jadi bebas. masih boleh lah jalan-jalan dikit. Masih bisa jalan-jalan. Ya, sebelum Tapi masuk tenda gitu. sebelum masuk tenda, iya juga ya. Tapi lo nervous nggak sih? Enggak lah, insya Allah lah. Insya Allah nggak ya. Insya Allah nggak. Kita bawa santai aja ya. Bawa santai aja. Kita bawa santai aja. Jangan terlalu dipikirin gimana Nggak banget ya. mikirin ya. Bener, setuju banget. Oke, kita cari makan dulu ya. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, di kota Yanbu ini sebenarnya walaupun kecil, tapi melihat jalanannya lebar-lebar juga ya. Nggak tahu kalau kota-kota kecil lain di Saudi seperti gimana. Tapi satu hal yang juga menarik, tapi juga unik adalah sepertinya memang orang di Arab ini nggak terlalu hobi jalan kaki ya. Apa karena panasnya apa gimana? Jadi kayak di persimpangan gini aja, orang yang nyebrang tuh dari tadi tuh cuma kita aja. Sementara orang kebanyakan mobilitasnya pakai mobil, motor aja juga jarang. Kita ngelihat motor tuh dari kemarin cuma paling untuk yang delivery makanan gitu ya. Sisanya udah kita nggak ngeliat lagi. Oh ya, kita kayak kesana deh. Kesana, kita kesana. Kita cari tempat makan. Ya di sini juga kosong kayak gitu. Jadi kalau ngelihat ada orang yang jalan kaki, itu jadi kayak ketara banget, kelihatan banget gitu. Ya seperti kita gini nih orang Indonesia. Ini dia kajian makanan siang kita. Burgernya yang beef ya, yang daging double dagingnya. Dan ternyata porsinya gede juga nih. Kayak sejauh ini kita lihat nih, makanan di sini porsinya benar-benar bikin kayak kenyang duluan sebelum habis makanannya. Tapi selain burger ada kentangnya juga dan ada chicken strip juga di sini. Ini apa nih? Mungkin tambahan roti ya. Roti. Oke, siap. Kita makan ya. Tadi langsung mau pakai kan?
Alhamdulillah akhirnya sampai juga kita di Bivouac Dakar. Ini kita tadi langsung registrasi ulang dulu untuk bisa mendapatkan wristband-nya ya. And now we're already with Lucas, our team principal. Hey, come in, my friend. Thank you so much for everything. We are so happy to have you here. Yeah, we are so happy as well to be join your team. So this is the wristband. I guess this is a little gift from Dakar. Oh, I Yeah, look at see. Ini semacam pin, bros. Ntar ini wristband ya. Oke. Now this is Can the Can I wear it now? Yeah, you can. Oke, yellow. Jadi warna kuning itu untuk kompetitor teman-teman, dan ini akan kita pakai terus. Left hand or right hand? I choose the right one. Right. Oke. I'll go the same with you. Oke. Can help. Oke. Now, JJ, you're officially a Dakar competitor. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Oke, kita masuk ke Bivouac ya teman-teman sekarang. Thank you. Yeah. Oke. It's good. Hello. It's cool. Oke. Oke, kita masuk ke dalam. Alhamdulillahirobbil alamin teman-teman, sebuah mimpi yang jadi kenyataan. Masya Allah, benar-benar sampai sekarang masih nggak percaya teman-teman, akhirnya bisa ada di sini, bukan sebagai penonton tapi sebagai peserta. Alhamdulillah. Dan di belakang kita ini adalah pedok untuk tim saya, company seharian, di mana mobil saya sedang dipersiapkan untuk nantinya di sore harinya kita akan ada sesi photoshootnya dulu bareng dengan rekan-rekan satu tim di company seharian. Nah teman-teman, ini areanya tuh bener-bener luas banget, udah seperti kota kecil ya. Ini kalau yang ada di depan kita persis, ini tim dari China, namanya JJ Sport. Nggak tahu JJ-nya itu Julian Johan apa bukan. Mobilnya sih lagi kosong nih, mungkin lagi keluar, lagi testing. Tapi ini adalah tim yang menjadi tetangga kita. Tapi sebenarnya nggak cuma ini aja sih, tetangganya ada beberapa. Bentar, ada yang lewat nih, truk Harley Davidson. Hai. Wah, keren banget, gede banget, masif banget. Nah teman-teman, hey, tim dari Itali teman-teman. Ada yang tahu itu mobil apa? Menarik banget ya. Nah cuma teman-teman, memang di sini tuh kalau kita mau jalan kaki tuh agak susah ya. Maksudnya karena saking luasnya, jadi memang mungkin akan butuh waktu untuk bisa melihat sampai ke ujung-ujung sananya. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Vlognya masih panjang, episodenya masih banyak insya Allah. Jadi kita nanti akan ngeliat satu persatu. Tapi sekarang kita udah mau menjelang jam makan siang. Sebelum nanti juga ngeliat mobilnya, kita mau ngeliat ke bagian tengahnya dulu ya, yang ada beberapa tenda-tenda menarik termasuk untuk tempat makannya. Lapar banget udah siang ini. Nah sekarang kita akan masuk ke tenda untuk merchandise nih. Ini yang nggak kalah menarik teman-teman. Wah, segala macam merchandise dari mulai jaket, t-shirtnya, terus ada kemeja juga, gaya-gaya adventure, sweater, lengkap semuanya. Ini biasanya teman-teman, kalau toko buat merchandise ya, udah hari keberapa nanti udah habis. Jadi makanya hari pertama ini perlu buat langsung beli kalau ada yang butuh dibeli. Ih, keren. Asik. Aduh. Bro, jadi gimana bro? Lagi lihat-lihat aja. Oh, lihat-lihat aja ya? Lihat aja. Selalu judulnya gitu, lihat-lihat aja. Lihat aja. Habis Kalau lihat, ada yang cocok ya. tiba-tiba keluar dari sini udah bawa kantong. Bawa kantongan. Iya. Oke. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau di Dakar tuh dia pedoknya ya atau bivouacnya itu nggak di setiap daerah ada si toko merchandise ini. Jadi hanya di
bivouac yang besar kayak misalnya pertama nih di Yanbu ini ada, tapi nanti begitu udah ke kota kecil tuh pedoknya udah lebih kecil, jadi belum tentu ada nih gitu. Jadi kayak lebih baik kalau mau ini nih di sekarang ini di awal ini sih. Boleh tahu? Gitu sih. You need it? I can find it. No. Untuk pertama kalinya kita akan ke dalam tenda catering atau tenda makan ya. Ini benar-benar kayak lihat teman-teman. Wah. Rame banget. Benar-benar kayak apa ya? Lagi ada nikah massal nih atau sunatan massal. Oke, jadi perdana makan di kantinnya Dakar. Ini suasananya benar-benar suasana balap banget ya, karena semua pembalap ada di sini, termasuk tim krunya. Dan di sini teman-teman, jadi cateringnya itu 24 jam tersedia dan gratis. Jadi kita mau ngambil makanan, minuman, segala macam tuh nggak bayar, nggak kena charge, dan bisa nambah lagi. Ini saya mau kasih liatin dulu nih nampannya tuh, wah, kayaknya kertasnya pengen dibawa pulang gitu ya. Ada gambar truk Dakarnya. Sementara makanannya dari mulai yang paling umum kayak kentang goreng, ada rotinya juga. Rotinya macam-macam ya, ada roti yang gaya-gaya Timur Tengah gitu, sampai yang roti yang ala-ala luar. Timur Tengah juga luar ya. Sementara buat makanannya ada salmon, ada ayam pakai jamur, ada sayurnya. Sayurnya kayak apa ya nih? Zucchini ya? Kenapa? Sayurnya apa? Zucchini. Kayak timun ya, sama tomat. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi selain itu juga ada makanan lain juga sih, cuma kita ambil ini dulu aja. Bismillah. Udah telat makan hari ini. Mana ya? Tadi lanjut lagi. Oke, alhamdulillah selesai makan siang. Di perjalanan balik kita ke pedok kita yang ternyata hitungannya cukup jauh, saya menemukan satu mobil peserta yang unik nih, agak lain ya. Untuk di Dakar ini terhitung, nggak tahu ya, kayaknya belum pernah ada, yaitu sebuah Ford Bronco Raptor. Wah, keren banget. Ini di sini sepertinya lagi disiapin, lagi pasang stiker sih lebih tepatnya. Pedoknya juga asik banget, sendiri gini, putih, mobilnya juga putih, tendanya putih. Nice. Penasaran banget buat tahu nanti kira-kira gimana nih actionnya di lapangan. Tapi balik lagi kayaknya agak sulit sih ya, karena ya saya juga kali ini jadi peserta kan, bukan jadi penonton ya. Tapi tetap alhamdulillah ya, karena yang terpenting kan itu dia target saya atau impian saya kan sini kan sebagai peserta. Tapi ya siapa tahu nanti kita bisa ngelihat aksinya, karena saya jujur baru pertama kali lihat ada Ford Bronco ya yang digunakan di Dakar. Sementara di sebelah sini ini ada pedok tim yang klasik ya, kelas yang klasik, Bolides Racing Team. Oh, ada yang pakai D-Max, saya juga baru pertama kali lihat ada yang pakai D-Max di sini. Ada yang pakai Defender, ada yang pakai seri 3 di sana. Dan di sebelah sini ada yang pakai Land Cruiser 80. Wah, keren. Lucu banget pakai livery-nya klasik gini nih. Style-style Roadmans gitu. Iya bukan sih? Sepertinya iya ya teman-teman. Atau ini nih, apa tuh? Merek rokok, iya kayak Roadmans ya. Tapi asik sih, keren banget teman-teman. Kayak 80 semua. Di sini ada yang pakai Pathfinder nih. Wih, asik. Ini semua yang akan jadi lawan saya nanti nih
mulai tanggal 3 nanti. Nah, ini ada mobil yang unik nih, yang nggak biasa kita lihat nih teman-teman. Santana. Teman-teman ada yang tahu nih brand ini? Ada 2 mobilnya, dua-duanya ini support car-nya. Wah, asik juga ya, di liveryin kayak mobil balap ya. Pasti mobil balap juga kayak gini nih. Kita coba cari abis ini. Bawa rooftop tent. Wih, asik banget. Ganti ban AT. Jadi sangat. Oh, ini dia mobil balapnya, Santana V1 kayaknya nih. Asik banget. Oh ya, bentuknya dibikin kayak mobil double cabinnya tadi. Dari mana nih ya? Asik banget. Jadi memang sekarang ini banyak juga teman-teman brand-brand mobil baru yang mungkin kita nggak terlalu familiar gitu ya, yang ikutan Dakar. Karena memang Dakar sebenarnya dari dulu itu salah satu tempat untuk jadi laboratorium orang ngetes ketangguhan mobil. Makanya banyak merek-merek mobil dulu sampai sekarang yang ikutan Dakar tuh untuk menguji dan membuktikan ketangguhannya. Jadi saya juga baru tahu sekarang ini kalau emang bahkan mobil-mobil yang mungkin kita tahu sekarang ada gitu ya dijual ya, ternyata banyak sekali yang poin-poinnya untuk dijadikan mobilnya itu diambil dari hasil tesnya di Dakar. Menarik sekali sih ya, Bang, sih wajar ya sebagai salah satu balap yang paling ekstrim gitu ya. Oh, sementara ini adalah Century Racing. Kalau ini saya tahu dari Afrika Selatan. Mobilnya lebih kayak bugis ya teman-teman ya, Century Racing ini. Tapi ini dia dijual atau disewain juga, jadi kita bisa pilih mau kita beli putus atau kita sewa di mereka. Ini saya tahu mesinnya pakai mesin LS V8 kelasnya T1 pastinya. Kalau yang udah bentukannya seperti prototype gini ya, asik banget. Dan ini teman-teman, Matthew Serradori adalah salah satu pembalap yang juga ada di 10 besar, tapi yang menggunakan mobil dengan merek yang boleh dibilang tidak umum. Ini dia. Keren. Kemudian teman-teman, yang ada di belakang saya ini adalah sebuah truk Scania yang menjadi peserta. Jadi emang truk di Dakar itu kan ada yang menjadi peserta ya, ada yang balap, ada juga yang menjadi support truk gitu ya, atau kendaraan untuk support para pembalapnya. Tapi memang terkadang kita bingung nih, apa ini yang dipakai balap atau ini yang dipakai support. Sebenarnya sih salah satu yang paling gampang ciri-cirinya ya, walaupun nggak pasti. Kalau yang 4 roda gini biasanya mereka balap teman-teman. Dan Scania nih terhitung sekarang nih agak jarang nih buat jadi peserta di Dakar. Tapi kalau yang truk-truk lainnya sih yang lebih banyak sekarang tuh Iveco dengan MAN ya, kalau nggak salah teman-teman. DAF ada beberapa, Tatra ada beberapa, Volvo juga ada tapi cuma 1 kalau nggak salah, dan beberapa merek lainnya lagi teman-teman. Ini sementara buat servisnya sini. Dia modelnya teman-teman, ini jadi si kontainernya tuh dijatuhin ke bawah dari si truk yang ngangkutnya. Kita coba lihat nih di sebelah sana. Ini dia teman-teman. Jadi ini dia truk yang ngangkut si kontainer untuk servisnya ini nih. Jadi dia kayak dijatuhin gitu ke bawah, terus sudah dilepas, sudah dia pisah lagi deh. Jadi modelnya unik ya. Kalau yang kayak gini sih emang enaknya, jadi nggak perlu naik turun tangga tinggi gitu untuk mekaniknya ngakses ke si kontainernya ini. Kurang lebih seperti itu. Wah, bener-bener radiatornya gede banget. Dan kipasnya ada 8. Keren. Nah, oke teman-teman, kita udah kembali juga akhirnya ke pedok tim kita. Ini belakang saya ada Land Cruiser 79 yang menjadi salah satu mobil kru kita. Kemudian kita nendanya di sini semua. Nah, tapi teman-teman, untuk mobilnya mungkin akan kita lihat dan kita bahas di part yang berikutnya ya. Ini
Ini yang pasti 2 buah truk yang menjadi service trucknya company Sarien udah berjejer sini, udah dibuka semua pintu-pintunya untuk segera mengakses barang-barangnya untuk keperluan reparasi dan persiapan lainnya. Tapi yang pasti kita akan bahas lagi di part yang kedua. Terima kasih sejauh ini yang udah nonton, dan terima kasih lagi kepada teman-teman yang sudah mendoakan, sudah support saya untuk saya bisa alhamdulillah menggapai mimpi ini, yaitu ikut Rally Dakar. Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.